يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول الرحمن الرحيم، يا حبيب سلام. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai ini malam Allah masih berikan kepada kita umur panjang. Alhamdulillah. Bu, saya sampai terang aku belakang, Bu. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Amin ya Rabbal alamin. Bu, amin kan lah, Bu? Amin. Tuh, nyoros dijagoan terus. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin yang hadir, rahimakumullah, yang sama kita hormati. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir bersama kita walaupun beberapa orang, karena dialah nanti yang akan mengisi dan meramaikan masjid kita ini insyaallah. Dan sebahagian banyak anak-anak kita sedang belajar agama di dalam lokalnya. Mudah-mudahan anak-anak kita sehat selalu. Mudah-mudahan dia diberikan kecerdasan selalu, dimudahkan urusan kita dan anak-anak kita hendaknya, dan selamat kita dunia hidup dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kajian kita masalah fikih ibadah. Di jauhan mic lah terang, Bu? Oh lah iya. Oh, dakik mic terdengar aja, jauh mic terdengar aja ya. Oh, luar biasa. Kalau ada yang kebertanya boleh, Bu. Kemarin kan sudah kita kupas sampai masalah tato ke petang bagi itu. Masalah bigen ke petang tuh. Semua itu dalam rangka kita adalah untuk beribadah. Jadi diri awakku, Bapak Ibu, Allah tidak ciptakan kecuali untuk ibadah. Illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin, tidak ciptakan manusia, illa ada kecuali di situ untuk beribadah, baik ibadah mahdho ataupun gairu mahdho. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah kupas bicara masalah yang berkenaan dengan sunnah wudu. Ini kajian awak balanjut taruh Ibu. Kalau hari kemarin ndak hadir, boleh dilihat di YouTube-nya. Buka saja nanti Masjid Ikhwanul Muslimin. Atau ndak Herman Tanjung Ibu buka jadi jo. Kau sebut itu tuh. Fikih ibadah kajiannya.
Kemarin sudah masuk kepada yang berkenaan dengan fardu wudu, sudah selesai. Sunnah-sunnah wudu kita sudah masuk. Sunnah-sunnah wudu, bau dua. Jadi wudu itu bisa dipakai untuk ibadah mahdo, bisa juga ibadah gairu mahdo. Mahdo itu artinya sudah ada ketentuan rukun dan syarat, waktunya, aturan-aturannya, kayak sholat itu tidak bisa dirubah lah dong. Tawaf itu tidak bisa dirubah lagi, sudah ada ketentuannya dari Allah melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan sunnah-sunnah wudu. Kemarin sudah baru 3 buah kemarin tuh. Satu adalah membaca basmalah atau bismillah. Ada yang pakai ta'awuz jadi yo boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh. Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah ya Bu ya. Yang kedua berkumur-kumur, membasuh telapak tangan sampai pergelangan, itu sunnah. Kumuh-kumuh itu sunnah. Ndak kumuh-kumuh apa? Ndak ada. Bulan puasa itu ndak disyariatkan untuk kumuh-kumuh itu doh. Terutama waktu lah mulai miriang, zuhur dan asar. Itu ndak disunnahkan lagi itu. Lebih baik ndak berkumur-kumur. Nah, kalau kumuh-kumuh, apalagi kalau lama lo kumuh-kumuh kok lah. Ayo lunak, ayo lasu ada puasa kok. Itu. Jadi berkumur-kumur itu membasuh tangan sampai pergelangan tangan itu sunnah. Kalau kampung-kampung namanya sunnah namanya itu. Membarasian jari jemari, salo-salo kuku. Nah, kalau karajawa macam-macam lah gitu kan, itu sunnah hukumnya. Selesai itu dulu. Kalau wado sebelum pelaksanaan wudu, membersihkan lubang hidung. Bagi nilai bayi duang. Hidung awak ya, jangan duang kawan lo. Membersihkan lubang hidung, bukan hidung, lubangnya. Itu sunnah. Entah sarap PC enggak tahu nombor kok lah bayi duang lah tu. Syukuri saja. Kalau ingin mancung hidung awak kapi setiap malam. Pengapi apa tu mah? Pi itu sampai pagi. Kau ndak duit lah tu. Ya Bu ya, membersihkan hidung dan lubang hidung itu adalah sunnah. Dikarik-karik Ustaz. Termasuk itu menghirup air, intisyak namanya itu ke hidung. Ambil ya, dihirup. Sunnah itu. Kalau bahasa kampung-kampung namanya itu tasangok namanya itu. Iya sakit kamari gua. Kalau takaha dapat cobalah lah. Kalau takao, gitu. Kalau talok menghirup itu hukumnya sunnah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi membaca bismillah, membasuh tangan sampai pergelangan tangan, kemudian berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, itu juga status hukumnya sunnah dalam pelaksanaan ibadah wudu sebelum wudu. Kemudian termasuk yaitunya yang kelima, menyapu seluruh kepala. Kalau dalam wajib wudu kemarin kan wamsahu biruusikum, menyapu kepalamu. Bisa sekali, bisa 3. Kalau membasuh seluruh kepala itu sunnah. Oh, kau baca bahasa kepala wudu kau. Berarti dia menjalankan sunnah itu. Tapi basuh bukan diadon saja keran tu dah. Nyo doh ya doh. Nyo gitu langsung doh. Yang sunnahnya ambil. Jadi sunnah itu pakai tangan. Tangan awak loh. Kalau masih ada tangannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mengusap kedua telinga. Itu kemarin dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 itu kan tak masuk telinga doh. Masuk muka,
basuh kedua tangan sampai mata siku, menyapu kepala, basuh kaki. Kan gitu. Telinga apa? Sunai. Bu ya, ini dari segi status hukumnya. Kalau nyelupum basuh telinga apa? Ya enggak apa-apa. Yang wajibnya ya rukunnya kan sudah selesai. Tapi biasanya rata-ratanya kita terbawa semuanya itu. Jarang yang enggak. Karena guru-guru awak dan guru-guru dari TPQ, MDA, guru-guru mengaji awak selalu menyampaikan membasuh telinga. Ada yang bertanya, boleh bu menyilang-jilangi anak jari? Itu tadi itu. Baik jari kaki ataupun jari tangan. Nyilang-nyilangi. Itu sunnah hukumnya. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Tangan kanan, telinga tinggal telinga kanan, kaki kanan dari yang kiri. Itu sunnah, bagian daripada sunnah ibadah dalam wudu. Termasuk meniga kalikan bilangan. Itu ada ulama menyatakan ada sekali, ada 2 kali, ada 3 kali. Biasanya sekali, 3 kali, 7 kali terserah. Yang penting kalau meniga kalikan bilangan itu berarti itu hukumnya adalah sunnah. Kalau Rasul bahkan lebih, sampai beliau berwuduk itu sampai ke kemari. Kau namanya kalau Pangkalangan. Nah, Pangkalangan. Baik kemari itu. Makan mohon maaf sampai basah ketek beliau. Bulu ketiak. Boleh. Karena nanti anggota wuduk yang berlebih kena air wuduk itu nanti akan menjadi cahaya dan bersinar perhiasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amih ibu ndak do soleh. Galang-galang tu ndak do le do. Galang tu galang-galang. Ibu berang semua. Galang tu galang-galang. Gelang ya. Ya. Ndak ambo orang kampung boy. Dia orang kampung kok macam-macam perangainya. Aku galang kok. Jadi kalau di kami itu ndak gelang do galang. Jadi gelang ini ndak ada besok lagi. Jam tangan, cincin ndak ada lagi, perhiasan ndak ada. Yang akan menjadi perhiasan nanti di hadapan Allah anggota wuduk yang kena lebih. Kalau iko batih wajibnya sampai kemari ya, kau jadi perhiasan nanti itu. Kalau 3 kali menjadi wajibnya, awal lebih sampai 7 ada lebihnya, itu yang menjadi perhiasannya. Jadi ada nanti anggota-anggota tubuh hamba itu yang bersinar, yang bercahaya. Kalau tidak salah dalam pembahasan awal kita sudah kita kupas itu keutamaan, fadilah dan hebatnya ibadah wudu. Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu nanti dengan umatmu di akhirat? Kalau kami ialah Abu Bakar, sezaman dengan beliau, hidup bersama beliau, berjuang bersama Rasul, mencari Rasul. Kami ya, tapi umat akhir zaman tidak ketemu dengan engkau ya Rasul. Caranya engkau kenal. KTP tidak ada, kartu kakan tadi malah tak apalagi kis tidak ada lah dah. Kartu aja lah itu, macam-macam kartu lah itu kan, tidak ada dah. Kata Rasul, aku nanti akan kenal dengan hambaku, dengan umatku min asaril wudu, yang anggota wuduknya itu bercahaya dan bersinar. Banyak ke solat lawak tu, banyak ke wudu tu. 60 tahun ni duit tidak pernah basuh ada. Kan sama je tidak pernah mandi, sama itu tu mah. Bayang salah 60 tahun ni duit tidak mandi dah. Jadi meniga kalikan bilangan itu adalah hukumnya sunnah. Berurutan, bahagian dari sunnah. Jangan berkata-kata, mengecek-ngecek.
berbicara dalam wuduk, kecuali kalau majah awak anak-anak itu kan. Tapi majah anak itu kan disuruhnya dulu basuh kepala, basuh tangan, basuh kaki, basuh itu. Biarnya uduk dulu. Jangan awak sarang uduk. Nya uduk lah. Muka. Mukanya selesai lah. Drama tu dah. Tidak baik. Karena nanti setiap kita dalam pelaksanaan uduk itu, gerakan itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tanya, Bu, boleh? Jangan berkata-kata, jangan berbicara-bicara, jangan mengecek-ngecek. Ikut tugas awak menyampaikan ke anak-anak awak. Iya, Pak. Pembacaan ketika awal ya kan, saya terakhir. Ada sebagian awak nanti mencoba bacanya kecilnya, ya awak dah tahu, saya jajah. Sebagian kawan aku yang goyang ni betul. Apa di sampai di mana ada hadis ko atau Al-Quran? Oh gitu. Udah, Pak. Udah masuk ke solat, pertanyaan beliau. Jadi dalam solat itu duduk, ya, enggak apa-apa. Beliau kan ingin simpel saya gitu kan. Nantakana, pokok nantakana sampaian. Itu yang berlalu. Jadi di dalam solat itu duduk antara dua sujud. Malu tu awak. Sejajar antara telunjuk dengan lutut. Satu. Yang kedua, lutut awak ya, aja lutut kawan. Nyu kadang-kadang nyu lutut kawan nyu sama gitu. Lutut awak. Yang kedua, bacaannya kita udah tahu at-tahiyatul mubarakatus, atau kalau duduk antara sujud, kalau salawat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pakai sayyidina silakan, tak apa-apa, tidak ada larangan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Kemudian teknis ada dalam gerak, kan ada menggarik telunjuk itu. Menggarik telunjuk itu ada beberapa pendapat imam. Satu, ada yang menyatakan bahwa asyhadu alla, berarti kita mengakui tak kala kita syahadat, gerakkan telunjuk kita itu, dan hukumnya adalah itu sunnah dalam pelaksanaan itu, dalam hadis yang itu. Ada yang lain hadis menyatakan bahwa mulai dari pelaksanaan duduk tersebut, membaca salawat itu, ada yang menyatakan itu sudah mulai digerakkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting di mana kita paham silakan. Nampakok jangan sampai mengganggu kawan di sebelah. Tapi kalau berputar-putar, tidak ada ketemu hadis sama mudah. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Itu tidak tahu dah. Tapi kalau menggari, iya. Digerakkan telunjuk, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada. Sekarang kita mau pakai yang mana terserah. Yang maha paham awak assalamualaikum. Tidak harus berubah dong gitu kan. Kalau memang awak ada ketemu riwayatnya, ada penjelasan-penjelasan yang sahih dan faham kita tentang itu, silakan. Dalam hal ikhtilaf, khilafiyah, tidak boleh kita berpecah. Haram hukumnya. Tidak boleh itu. Ikhtilaf itu pasti ada sampai akhir zaman. Bahkan dari awal sholat tadi perbedaan pendapat ulama itu. Mulai dari baca basmalah saja berbeda pendapat itu. Kita bukan itunya. Yang penting lai sholat Allah itu. Nyo yang tidak boleh tidak baca Al-Fatihah. Tapi kalau sholat tidak baca Al-Fatihah, tak sah sholatnya. Tapi kalau lain baca Al-Fatihah, sah. Baca Bismillah, para ulama itu berbeda pendapat dalam pelaksanaannya. Tapi ijma' para ulama dalam Al-Fatihah itu, bahwa Bismillah sepakat ulama menyatakan itu bahagian dari Al-Fatihah.
teknis dalam membaca itu yang ikhtilafnya. Analoginya contoh modeko. Apa contohnya Rasulullah Nabi Muhammad. Suatu ketika Bapak sholat di Masjid Darul Hikmah. Di belakang apa? Belakang beliau. Apa membaca? Bismillah bakarihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari lain apa paika Ikhlas Milindo. Apa anda pai do? Apa yang pai? Suatu ketika Bapak di situ membaca Al-Fatihah pi walambean. Baca bismillah makasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari lain Pak Pailo kasih baru. Apa jo Rasul jo? Apa berdua ndak ikut? Apa tu yang ikut itu tiba di situ Bapak ndak dalam mati saja. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mengetahui Rasul tidak baca bismillah. Setelah itu Bapak pay dakwahanin menyampaikan Rasulullah membaca Al-Fatihah tidak baca bismillah. Yang Bapak Rasulullah baca Al-Fatihah karih. Yang Bapak Rasulullah baca Al-Fatihah lambe. Itu yang beredar. Makanya tidak perlu kita ikhtilaf. Kedua-duanya, kesemuanya ada. Ya Bu ya. Boleh. YouTube-nya masih ada sekarang itu. Sewaktu Imam Sudais, Imam Masjidil Haram ke Masjid Istiqlal, itu ada rekamannya itu di Jakarta itu. Rakaat pertama itu di karehan bismillah. Rakaat kedua tak baca, dalam hati saja. Jangan heran, kedua-duanya semuanya ada riwayat. Dan betul, yang salahnya yang tidak baca Al-Fatihah. Paham Bu? Jadi masalah ikhtilaf itu biasa itu. Jadi teknis dalam pelaksanaan tadi itu duduk antara dua sujud, mau kita dari awalnya faham silakan, atau memang dalam syahadat saja silakan. Tapi yang berputah-putah tu belum ada ketemu riwayatnya sama kita. Mana tahu ada gitu kan. Baik, masih ada Ibu, Bapak? Ya Pak. Mengenai bilangan duduk dari Pak kan hampir 3 kali ya Mas Pak. Ya. Kalau lebih dari 3 kali apa banyak ya itu lebih-lebihan. Udah Pak. Kalau yang dianjurkan ke sinar tadi itu lebih dari anggota yang wajib situ lebih dia kalah. Tapi kalau lebih dari jumlah 3 kali, ya. rasanya berlebih-lebihan apa air Pak. Pemborosan air Pak. Udah Pak. Baik. Makanya tergantung kepada kita. Malah ada yang satu. Yang 1 kali. Imam Malik itu 1 kali. 1 kali, tetapi itu memang betul-betul sempurna dalam pandangan beliau. Itu tergantung kita lagi. 3 kali itu sunnah. Lebih dari 3 kali, kalau seandainya memang merasa kita belum sempurna, kan tergantung tinggal kita setel corong ayi itu saja tuh. Gak ketel aja itu keluar stek. Itu tergantung kita lagi. Mubazir itu nanti kalau tidak kita manfaatkan untuk kebaikan. Tapi kalau selagi untuk kebaikan, dan itu nanti juga ada larangan tuh beruduk jangan lama-lama, ya. Betul. Tetapi kalau lebih dari 3, mungkin tidak melebihi, tidak membuat sesuatu hal yang jauh jatuh kepada mubazir, boleh saja, tidak ada masalah. Mungkin teknis ayah mungkin awak kurangi debit keluarnya gitu kan. Atau kalau lama rasa sempurna awak 1, 2, 3 udah selesai, tidak ada masalah. Tergantung kepada kitanya lagi. Nan tahu tentu awak mau awak wudhu mah. Ibu silakan yang lain. Jadi jangan berkata-kata di dalam berwudhu, itu bagian daripada sunnah. Bersiwak sebelum pelaksanaan berwuduk atau dalam berwuduk
atau sebelum sholat itu bahagian daripada sunnah. Nah, siwak ini ada bermacam-macam bentuk pula. Ada memang menyatakan bergundar gigi, ada memang siwak itu siwak sunnah itu. Tahu ibu kan siwak itu kan? Itu. Ini tidak promosi tu, cuma dek terbawa sini tu. Ini contohnya. Sunnah. Karena kita memang sengaja beli banyak di rumah. Jadi sunnah. Kapai solat tu siwak dulu. Sunnah. Boleh di internet nanti bapak lacak saja itu. Ada 70 keutamaan siwak ini sebelum solat. 70, luar biasa itu. Solat, sebelum solat bersiwak lebih baik daripada solat tidak bersiwak. Nah, itu kan ada keutamaan-keutamaannya itu. Awak kan mencari yang terbaik. Ya bu. Mengapa bu? Boleh. Itu siwak awak ya. Ya, ini siwak kawan lah. Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Tergantung kondisi. Tapi jadi muka ramai lah. Muka ramai mau dikosong. Itu basugi jangan. Kalau orang kampung dulu basugi. Tapi beda sugi dulu segini gini. Bersiwak. Menghadap kiblat. Tuh tampil apa uduk awak tu. Berarti awak maduk kanen. Ya, nak apa? Hukuman tu ba'alah. Lama hukum seperti itu. Tapi menghadap kiblat tu hukumnya sunnah. Bapak ibu yang pergi haji dan umrah, silakan perhatikan. Baik kamar wuduk di Masjid Nabawi Madinah ataupun di Masjidil Haram di Mekah. Perhatikan itu. Karena nanti membawa kepada semuanya unsur ibadah. Gitu. Itu hebatnya. Kan nanti akan terbawa kepada semuanya unsur ibadah. Jadi menghadap kiblat. Menghadap kiblat kitanya awak gitu kasihnya. Tapi kalau saya memang tempat yang menghukum tidak memungkinkan, ya gimana lagi? Waduh ini kan basah lah, ketipong awak kena yikran kok mungkin ada kan gitu. Nah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, menggosok-gosok anggota wudu. Gosok-gosok anggota wudu itu sunnah. Seluruh anggota wudu di saat itu membaca syahadat awalnya itu juga bagian daripada sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum wudu itu sunnah. Baca doa sesudah wudu. Itu harus dapik tu bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad jadi jo, wa ali Muhammad jadi jo. Allahumma ja'alni boleh, Allahumma ja'alna boleh. Kalau seorang Allahumma ja'alni minat tawabina boleh silakan. Wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, kemarin kan kita sudah sampaikan baca doa itu sebaiknya di luar. Nah, mungkin di teras gitu. Tidak harus di sana kalau memang tempat tidak memungkinkan. Nah, kalau sampai kamar wudu memang berasi ya boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau kamar wudu itu memang hanya awak bisa untuk wudu sesuatunya kan, sementara sekitarnya kurang bagus, maka lebih baik kita berdoa di luar atau di teras masjid. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting intinya membaca doa sesudah wudu. Nah, jangan sampai tidak tahu apa tu. Harus tahu lagi itu. Kalau niat wudu kalau tahu enggak? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Asghar itu kecil. Beda bekon nanti kalau akbar tu biasanya hadas. Mandi janabat, mandi junub. Jangan sampai ada, itu hebatnya umat Islam tu. Setiap ibu-ibu halangan
mandi bersuci, selesai melahirkan bersuci, buang hadas besar dan kecil bersuci. Itu keutamaan orang Islam tuh. Kalau orang yang di luar Islam, kapan dia bersucinya? Dia tidak ngerti, dia memang tidak tahu. Maka sepanjang hidupnya berdosa terus. Siap halangan saya. Bilonya bersuci itu. Tapi yang sepengetahuan nama tidak tahu, tidak ada. Dalam konsep Islam. Apalagi adab-adab mandi janabat itu sangat luar biasa itu. Doa-doanya. Jadi makanya berhak umat Rasul itu yang pertama nanti masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baca doa. Iya Pak. Pernah kita mendengar satu kajian Iya Pak. bahwa setiap kali membasahi anggota tubuh Iya. dalam berwudu itu ada bacaan-bacaannya. Apa benar itu? Iya Pak. Udah Pak. Baik Bapak Ibu, setiap kita membasuh organ wudhu kita, maka apakah ada doa yang dibaca? Itu pertanyaan beliau. Ibu-ibu gimana selama ini nih? Ada? Yang Assalamualaikum yang awak amalkan? Hah? Oh, enggak bahasa Arab dah, bahasa awak saya. Jadi enggak ada. Bahasa Pekambiran enggak ya, Pak? Ada. Allah tuh kan tahu, Kak. Baik, Bapak, ada. Satu, rujukannya kitab, oh enggak terbawa sama kita. Ada Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, itu babul wudu. Boleh dilacak di situ tuh. Boleh dilihat. Kemudian yang kedua, kita sudah membuatkannya. Mohon maaf Bapak Ibu, belum sempat memfotokopi. Ada doa mau istinja sesudah bersuci, dalam berwudu, memakai air, doa ketika mencuci tangan dan berkumur-kumur, ketika mencuci telapak tangan, lafaz niat berwudu ada sini. Mencuci muka sesudah sesudah niat membaca. Doa mencuci tangan kanan, membaca tangan kiri. Ketika menyapu kepala, doa mencuci talingo. Kemudian membasuh kedua. Allahumma inni as'aluka, ada di sini tuh. Doa mencuci kedua kaki. Mudah-mudahan bisa. Kalau ada mesin fotokopi yang dekat sini boleh dengan apa? Karena kita pengajian kita bawa ini gitu kan. Tapi kalau enggak insyaallah minggu depan kita bawakan. Bulan depan. Ada di sini, Pak, ada. Dan contohnya di sini. Contoh di sini doa ya, membasuh muka. Niat lepas wudu. Basuh muka. Allahumma bait wajhi yauma taswad wujuhu wa taswad wujuh. Ya Allah, beri cahayalah wajahku. Ini Al-Quran ini. Tak kalah ketika wajah-wajah nanti di hadapan Engkau ya Allah semuanya hitam. Jadi makanya ada kaitannya dengan hadis itu, wajah-wajah anggota wudu orang-orang yang berwudu itu nanti akan bersinar dan bercahaya. Telapak tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyanimi wa hasin hisaban yasira. Ada di sini. Ya Allah, berikanlah buku catatan amal kami dari sebelah kanan. Ini doa-doa kita. Mudah-mudahan. Dan alangkah lebih baik dan lebih bagusnya kita pakai itu. Gitu. Kalau ada mesin fotokopi di sini yang dekat nanti saya fotokopi satu nanti saya tinggalkan. Kalau ada yang dekat. Kalau enggak mungkin bisa diperbanyak aja nanti sama masjid nantinya. Yang lain masih ada bertanya Bapak Ibu? Jadi membaca doa sesudah berwudu sunnah. Ini yang langkah lebih rancaknya baca doa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi
agar pelaksanaan ibadah wudhu kita itu selalu mendapat yang terbaik, tentu kita melengkapi dengan hal-hal sifatnya yang sunnah. Maka prinsipnya sunnah itu tidak kita pahami lagi dengan cara kalau awak karajuan bapak halu awak tinggal ndak doh. Bukan itu lagi pemahamannya. Di karajuan bapak halu ditinggal marugi. Itu yang sunnah tu. Berapa banyak kerugian awak tu? Jadi supaya tidak rugi awak, tentu kita laksanakan dan kita lakukan agar kita mendapat yang terbaik. Silakan ibu, bapak yang ada yang ditanyakan. Boleh? Iya pak. Masukkan dulu Ustaz pelaksanaan mandi wajib. Ya, boleh. Silakan pak. Itu saya pun Ustaz. Oh gitu. Oh. Itu kan masuk kalau sudah dengan. Ya. Bukan cukup labo kan. Betul. Ya. Saya mandi wajib terus kita sholat kan. Betul. Mandi wajib. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata nyodo mandi wajib, ado wajib mandi. Bingung bu kan? Mandi wajib tahu kan? Satu, apabila setelah selesai berhalangan beradas, ibu-ibu menstruasi. Kemudian yang kedua, hubungan suami istri, nifas, melahirkan. Jadi ada ketentuan-ketentuannya dan itu menyebabkan kita mandi. Itu penyebabnya, harus mandi, tidak boleh tidak. Kalau tidak mandi berarti kita dalam berhadas besar. Hadas besar kan tidak bisa selesai dengan wudhu, karena dia sangat besar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Teknis pelaksanaan mandi itu penyebab-penyebabnya sudah. Yang penting sekali satu, mandi harus niat. Niat itu jaleh. Mandi awak. Mandi wajib kan? Maka harus niat mandi wajib. Nah, boleh enggak? Nawaitul ghusla, harus pakai itu ghusla, mandi. Sengajaku berniat mandi. Mandinya mandi apa? Mandi wajib. Gitu. Dari apa? Dari hadas besar. Hukumnya gimana? Fardu. Karena siapa? Karena Allah. Lillahi ta'ala. Gitu. Jadi kunci-kuncinya itu penting. Jadi satu niat. Yang kedua, meratakan seluruh air ke anggota tubuh. Jadi seluruh air harus sampai ke anggota tubuh. Maka sebelum mandi itu pakai sunnah mandi dulu. Sunnah mandi sebelum mandi berwuduk. Berwuduk itu untuk membantu air sampainya ke anggota badan. Gitu. Kalau dalam ilmu kesehatan kan kaki duluan gitu kan. Kalau dalam agama berwuduk dulu. Mungkin itu bagian-bagian tertentu agar pompa jantung kita itu kan lebih ndak takajudnya doh. Apalagi kalau awak siap-siap bangun tidur itu. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita harus mengikuti teknis-teknis itu. Satu, niat mandi wajib. Yang kedua, menyampaikan air ke seluruh tubuh kita. Tidak boleh tidak kalau kita dalam keadaan berhadas besar itu. Kalau tidak kondisi darurat. Kalau kondisi tertentu nanti kan ada namanya ruksah.
Rukhsah itu artinya kan keringanan. Yang dibolehkan. Itu mandi wajib. Kemudian mandi pakai, kalau di kampung basahan. Oh, tuh. Ya. Sesampiang. Walaupun di dalam kamar mandi, tidak ada orang yang melihat, ya. Tetapi ingat, makhluk-makhluk yang lain tetap melihat dan Allah pun tahu. Yang penting menutup aurat lah gitu kan, yang bisa dibawa mandi gitu kan. Dan itu nanti jatuh kepada sunnah-sunnah mandi lagi itu. Jadi sudah mandi, berwuduk, sunnah-sunnah mandi, kemudian menyilang-nyilangi kepala, urat-urat kepala, urat-urat rambut, agar kalau ditimbo selansuang air itu nanti rambut kepala itu tak tutui yang uratnya itu oleh rambut itu, maka disilang-silangi dulu, dan itu hukumnya sunnah. Supaya sampai nanti ke rongga-rongga itu. Yang penting meratakan seluruh, jangan ada sampai anggota tubuh kita yang tidak kena air dalam mandi itu. Apalagi kalau kita mandi dalam keadaan berhadas, harus itu. Tapi kalau seandainya kita tidak ada mandi wajib, contoh kita mandi biasa saja, mandi maghrib, mandi apalah gitu kan, supaya mandi waktu punya nilai Bapak Ibu, maka pasang niat, rubah niat itu lagi, yaitunya mandi taubat. Kalau kita seperti itu, ini dalam kajian tauhid itu, supaya siap mandi itu kita dalam kondisi, dalam keadaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mandi dalam punya ibadah namanya itu. Jadi kalau mandi wajib jelas muaronya jaleh. Tapi kalau ndak mandi wajib awak do mandi biasa saja, terlepas daripada mandi wajib, maka sebaiknya kita pasang niat untuk mandi taubat. Insyaallah sesudah mandi itu kita dalam kondisi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mandi itu. Kalau dalam orang-orang tasawuf, kajian tasawuf itu ada mandi taubat namanya itu. Seluruh tubuh harus basah juga. Salat sunat taubat ada juga itu. Kalau lebih baik kalau diiringi dengan salat sunat taubat lebih bagus. Gitu. Silakan, ada yang bertanya sekitar mandi itu, dan seluruhnya harus basah. Ya Bu. Nawaitul ghusla, sengaja aku mandi. Yang bertanya mandi hadas besar, mandi wajib atau mandi taubat? Ya dalam hati saja lagi, kan harus dibaca. Yang niat, inti niat Bapak Ibu, yang niat itu tidak tertulis, tidak bersuara, tidak berupa. Itu dalam kajian tauhid itu. Itu yang niat, yang tahu hanya kita dengan Allah. Mulai saya pergi ke kamar mandi itu tuh ala pasang niat langsung, punya niat itu kan. Nggak harus diucapkan doh. Di kamar mandi itu nggak harus dibaca dulu niat itu doh. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar minal janabah. Nggak harus mangane senyanyi yang salah. Nggak harus kayak gitu loh doh. Ya Bu ya. Yang penting kita udah tahu mandi itu pasang niat. Niat itu kalau pakai nawaitul ghusla minal janabah itu lafaz daripada niat. Mau dilafazkan mau tidak ada masalah. Allah sudah tahu. Ya Bu ya. Ya Bu. Ya Bu, tekanan tuh Bu. Ya kan dalam berwudu itu kan, tapi ada godanya tidak sah juga kalau udah baca basmalah itu. Jadi kalau begitu udah Bu. Wudu kita sah kalau memenuhi rukun dan syarat.
Dalam konsep ilmu fikih, kajian awak kan fikih kok. Dalam konsep ilmu fikih, wudu itu akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Kalaulah penuh rukun dan syarat, sah. Ya Bu ya. Cuman baca bismillah, baca ta'awuz, baca syahadat sebelumnya itu nanti sunnah. Ya. Tentulah biar awak ingin lengkapnya. Ya Bu ya. Ya silakan Ibu terakhir. Halo Ibu, silakan Bu. Sunnah wudu, ya sunnah mandi. Ya. Udah Bu? Oh, memperjelas. Baik, makasih Ibu. Baik, demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ajaran-ajaran beliau yang beliau tinggalkan dalam rangka kita untuk taqarrub ilallah. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب